Nah, Rasulullah cinta kepada tanah Arab karena watonnya, karena maulidnya, karena tempatnya atau negaranya, keluarganya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah, innalladzina faradu 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Dalam tafsir ini menunjukkan bahwa mencintai tanah air anak hubbal waton minal iman, sehingga beliau sering mengatakan al-waton, al-waton. Kemarin sudah saya sampaikan juga, namanya unta saja itu masih condong pada kandangnya walaupun dengan jangka yang panjang. Masa manusia tidak. Dan dalam hadis Asil Al-Ghifari datang kepada Rasulullah sebelum ada ayat hijab, kemudian Aisyah mengatakan kepada Asil Al-Ghifari, "Tarakta Makkah. Kaifa tarakta Makkah? Bagaimana kau meninggalkan Makkah?" Dia mengatakan, akhdoro nabatuha wa biyaddo batahuha wa aghdafa adkharuha wa asmaluha. Mekah tanamannya, tumbuh-tumbuhannya hijau, subur, padang pasirnya sangat luas, kelihatan jembar, abyadon, dan penyimpanan makanannya sangat memuaskan. Lalu Rasul mengatakan, hasbuka ya Asil, atuh sini. Wahai Asil, sudah, jangan kau teruskan, jangan kau bikin susah pada saya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat mencintai kepada tanah kelahirannya. Kalau dikontekstualisasikan, karena itu tanah kelahirannya, berarti kita diperintahkan untuk mencintai Indonesia karena negara kita, karena tanah air kita, bukan kemudian kita mencintai kepada Rasulullah. Juga disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, laula hubbul waton laqaraba balatusuk. Kalau memang tidak ada hubbul waton, negara-negara yang tidak subur akan ditinggalkan, negara yang kurang produktif, kurang potensi akan ditinggalkan. Tapi dengan hubbul waton kita berusaha untuk memajukan negara yang kurang maju. Makanya hubbul waton minal iman, walaupun tidak diketahui di situ dari Rasulullah, namun maknanya sahih. Di dalam kitab Nabi Rahman di Abdurrahman bin Abdullah mengatakan, walau anna an-nazar lawajadna lawhatan faniyatan raqiqatan yarsuman nabiyyu bi kalimati al-azbah khina yu'abbaru an hubbiya liwatani. Kalau kita mau cerdas sedikit, cara maknanya amanan nazar mau cerdas sedikit, maka kita akan menemukan pandangan yang sangat luas, yang sangat menyentuh, yang digoreskan oleh Rasulullah dengan sastranya yang sangat manis, dengan kata-katanya yang sangat indah, sehingga beliau mengungkapkan cintanya pada tanah kelahiran, mengatakan ketika beliau keluar dari Mekah, dia bikin puisi. Hijrah ke Madinah, dia idzan bihi wa ainahu tata'allaqu bi khuduti watani. Ketika di situ beliau selalu memandang tentang batas tanah kelahirannya, hampir hatinya pecah karena tidak kuasa untuk meninggalkan tanah kelahiran, dan lisannya mengucapkan syair yang bisa bikin hati atau qalijul nafsu al-karimah, bisa bikin perasaan tersentuh carane. Wa yaqulu wa yadurla baladi, dan dia mengatakan sambil air matanya mengalir pada pipi yang indah, pipi yang mulianya, beliau mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhristu minki ma kharajtu. Rawahu Tirmidzi. Wahai Mekah, nah ini kan namanya puisi, karena tidak berbicara kepada orang, tapi bicara kepada Jamid. Makanya kita bicara kepada Jamid itu gak musyrik,
Kita menghidupi pada Jamit itu tidak musyrik. Masuk ngitopi orang mati saja musyrik. Ngitopi anu musyrik. Mungkin Nabi aja juga menghitopi kepada barang Jamit. Ini hadis sahih, ini hadis Tirmidzi. Nah, kalau kita agak mau berpikir sedikit, wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ilallah. Wahai Mekah, begini. Sungguh engkau terbaiknya buminya Allah. Sungguh engkau bumi yang paling diridhoi oleh Allah. Andai kata aku tidak diusir dari engkau, tidak dikeluarkan dari engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu sastrane puisi dari Kanjeng Nabi. Juga diriwayatkan karena Rasulullah SAW takut Imam Safani fa sorot darajatil Madinah au dakhanaqatah wa in kanat dabatan harrakaha ay judaratin. Kenapa? Min hubbiya, karena cintanya darajatil Madinah. Walaupun toh di sini Madinah ini yang bisa kita petik, tempat tinggal yang kita cinta itu bukan harus tanah kelahiran, akan tapi daerah yang di sana keluarga kita, tempat kita untuk berdomisili, tempat kita untuk berteduh, walaupun toh di situ bukan tanah kelahiran kita, tetap juga kita mencintai. Makanya ini hikmah dibalik Rasulullah hijrah. Kalau Rasulullah tidak hijrah, kita akan mungkin hanya terpesona dengan atau terobsesi dengan mencintai tanah kelahiran. Tapi tidak, Rasulullah juga sangat mencintai Madinah. Kenapa? Li'anna watonu. Karena itu negaranya. Di sana keluarganya, di sana putranya yang merupakan ahabun nas ilaih, putra-putra yang sangat dicintainya. Jadi gini, ini maksud tanah kelahiran, aku mencintai negara, bela negara, semacam itu. Jadi Rasulullah mencintai tidak hanya Mekah, juga mencintai Madinah. Kalau Mekah karena dia tempat kelahirannya, sedangkan Madinah tempat tinggalnya. Jadi sila ini kok istiton di kono kepingin manggon di situ. Sampai dia mengatakan sampai dia itu kalau sudah sampai pada tanah kelahirannya atau negaranya atau tempatnya, kalau dia dalam kendaraan digerak-gerakkan karena cinta Madinah. Sebab negaranya di sana keluarganya. Makanya kita harus mencintai pada negara yang di mana keluarga kita ada di sana. Makanya kemarin saya sampaikan dalam masalah mencintai negaranya, mencintai tanah air, mencintai daerah yang ada keluarga. Ini diajarkan oleh para ulama-ulama kita walaupun tanpa menyebutkan dalil. Sehingga meskipun kita berada di daerah manapun, dibiasakan masih mudik 1 tahun 1 kali, yaitu untuk bertemu dengan keluarga. Luar biasa. Itu termasuk satu, mengamalkan wasilul arham, kedua mengamalkan cinta tanah air. Lah kalau jabbalallahu nufusana hubbil autan wal hanin ilaih. Semua hati, semua nafsu oleh Allah akan dikasih karakter untuk mencintai negaranya, condong pada negaranya. Ini tabiat jabaliyah yang normal. Berarti kalau ada orang berada di negara namun tidak mencintai pada negara ini terus sudah keluar dari majabalallah, sudah keluar dari normal atau abnormal. Mestinya kalau orang normal akan mencintai pada tempat yang ia tempati, akan mencintai pada tempat yang menjadi tanah kelahirannya. Jadi waqad jabalallah nufus. Lah waqad wa fi akramul uswah. Di dalam Rasulullah ada uswatun hasanah. Makanya jauh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini kalau kita bahas panjang sekali.
Jadi ngaji maulid dengan pakai ini ya iso ngoten. Nah, bahas maulid kebangsaan. Ini maulid kebangsaan. Juga iso maulid kebangsaan karena maulid kebangsaan atau maulid yang di situ mengajak kita mengajak kita untuk mencintai bangsa. Lu kenapa? Ya karena yang dikehendaki dengan maulid itu ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, biar kita mantap menteladani kepada beliau. Di antara teladani beliau amara ummat surat taruju ila ali intang kita asfarihim, kalau kita pergi harus sudah selesai harus segera pulang kepada keluarganya. Makanya kemarin saya katakan nang pondok ora usah suwi-suwi sampai terusan ya mulai keluarga kita menunggu, masyarakat kita menunggu. Kalau terlalu lama di sini 30 tahun, 40 tahun, pulang 10 tahun sudah mati ya. Masa orang kulaan dengan jualnya lebih banyak kulaannya. Nah, wa bi masyru'iyati. Jadi dalil niki juga menunjukkan fadlil Madinah. Wa ala masriyati bil watan wal khanin ilaih, dari masalah Madinah karena Rasulullah berada di sana. Ini untuk istidlalnya, kok ada cinta Madinah juga berarti kita juga diperintahkan untuk mencintai Madinah. Ini di dalam konteks usul fikih bahwa hal-hal yang jibilah seperti makan, berdiri, dan mutaradid bainal jibilah wa syar'i, ini apakah kita diperintahkan untuk mengikuti? Ini khilafiyah ulama. Khilafiyah ulama. Kalau kita melihat dari umumi qouli ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, walaupun jibilah itu disunatkan, sehingga jenggot pun disunatkan. Nah, kemudian sampai cara makannya Rasulullah pun juga disunatkan. Dari sini Imam Syafi'i qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu, beliau tidak berani makan semangka walaupun tahu semangka Rasulullah makan semangka. Kenapa? Karena nggak tahu caranya bagaimana Rasulullah dalam makan semangka. Ini beliau di dalam menteladaninya kepada Rasulullah sangat tekstual sampai jibiliyah. Ini. Tapi kalau kita lihat bahwa Rasulullah itu diutus untuk tibyanan li syai', untuk tibyanan li syar'i, membawa syariat, menunjukkan syariat, maka yang tidak termasuk urusan syariat, dan itu yang jibilah, kita tidak disunatkan untuk mengikuti, tapi ya boleh kita mengikuti ya. Boleh kita mengikuti, namun tidak disunatkan untuk mengikuti. Demikian pula yang mutaraddid bainahuma. Yang disunatkan kalau memang apa yang telah dilakukan Rasul tersebut adalah menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Gini ku termasuk bayan. Nah, bayan sebagaimana wasariku itu faktau aidiyahuma, lalu Rasulullah memberikan contoh sampai padaku. Nah, ini termasuk hukumnya seperti mubayyan, seperti yang telah dijelaskan. Ini diantaranya. Kalau wajib ya wajib, kalau sunat ya sunat. Dan seperti aqimus shalah wa atuz zakah, kita nggak bisa sholat. Allah Ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat. Lalu Rasulullah melakukan sholat yang bisa kita tiru. Ini tibyana likulli syai', ini hukumnya mengikuti pada mubayyan. Rupanya dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyarai dalam hadis ini dengan menggunakan narasi uswatun umumi qouli ta'ala wa uswatun hasanah. Ini menunjukkan bahwa Madinah itu juga mulia. Tapi juga umum belabdi dari sisi kontekstual. Kenapa Rasulullah mencintai Madinah? Karena Rasulullah karena itu tanah aku, tempat negaranya, tempat keluarganya.
yang berarti kita pun juga disunatkan untuk mencintai, dianjurkan untuk mencintai kepada negara di mana di sana ada keluarga kita. Jadi kalau kita bicara dalam usulul fikih, nah, sing penak yang semacam ini bagaimana? Al-istiraq aula minal majas. Kita pakai menggunakan makna yang verbal, orang yang double. Istiraq kita pakai semuanya lebih baik daripada menggunakan salah satunya yang mungkin masih ada majas kepada yang lain. Kalau dicontohkan di dalam usulul fikih di sana dawuh Allah Ta'ala, fa in talaq wa ba'du fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Di sana tankiha maknanya bermacam-macam. Ada kalanya tankiha di sana adalah wati, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, isna'u kulla syai'in ila nikah. Berarti maknanya wati. Bisa dimakna dengan aqdun, karena Kanjeng Nabi daulah nikah ila biwaliyin. Nah, dalam hatta tankiha zaujan ghairah ini bagaimana? Apakah itu digunakan makna wati sebagaimana Abu Hanifah memilih yang penting wati? Kedua, apakah di situ bermakna akdun nikah seperti Hudzaifah memilih di dalam makna akdun nikah, akad, pokok diakati soleh. Tapi jangan dilaksanakan. Ini hanya kajian ilmiah. Nah, kajian ilmiah yang kita menukil dari Hudzaifah. Karena nikah mabniun alal ikhtiyar. Nah, ini yang semacam ini sering digunakan, sering orang-orang yang mencari pendapat-pendapat yang semacam ini. Karena saya sering didatangi yang semacam ini, tetap saya nggak pernah menyampaikan kaul yang semacam itu. Nah, ini belain lagi. Nah, Imam Syafi'i pakai istiraq KPH, berarti harus diakati, harus diwati. Loh, al-istiraq Allah. Nah, sebagaimana di dalam firman Allah, innal khamra wal maisir rijsun min amali syaitan fastanibu. Ini pun juga enggak. Kalau kita maknani dengan kata rijsun itu adalah najis, identik dengan khamr yang akhirnya khamr itu najis, namun tidak sinkron dengan maisir. Masa maisir najis? Enggak pas. Kecuali kalau dimaknai dengan badai istikhdam, yaitu menggunakan dua dhamir yang rujuknya dengan makna dua kepada dhamir yang berbeda. Kalau kita maknai dengan rizin itu perbuatan keji, cocok dengan maisir, tapi khamrnya nggak cocok, harus dimaknani syurbul khamri. Tapi Imam Syafi'i menggunakan dua saja, ngeri enak. Kalau kita gunakan dengan perbuatan keji berarti khamr. Adil ayat la yadullu ala najasatil khamri, tidak najis walaupun haram. Kalau kita maknani dengan najis, belum terjangkau di dalam masalah perbuatan kejinya. Nijisunnya, makanya akhirnya minum khamr perbuatan keji, khamrnya najis. Ini kenapa? Istiraq saja lebih selamat, aman. Kenapa? Rojeh itu adalah yang Madinah yang paling ikhtiyar. Ar-rojeh al-akhwat yang paling ngati-ngati, yang paling ngati-ngati. Ini kudu maknane. Lah ngati-ngati itu pertimbangan dengan kenyataan atau pertimbangannya dengan dalil. Ngati-ngati karena dalil. Yes. Wa bi mas'uliyati bil watan amarallahu muslimin maka yuqatilu man akhrajakum minal watan haitsu qal wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin waqtulum haitsu aqibtumuhum wa akhrijukum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dengan mas'uliyati bil watan dan manusia itu jubilat ala kubil auton, maka Allah memerintahkan untuk membela negara, membela tempat dengan merangi kepada orang yang menjajahnya, orang yang mengusirnya, dengan mengatakan wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum
wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, fitnah ini maknanya banyak. Fitnah yaitu fitnah dengan kita diusir, dikeluarkan, di mana itu tempat kenang-kenangan kita, tempat keluarga kita. Setelah berang tentu kita sakit, dikeluarkan dari situ. Nah, sakitnya dikeluarkan lebih baik daripada mati. Nah, itu. Lebih milih daripada mati. Tapi enak sing wal fitnah niku kita perang di dalam Masjidil Haram lebih baik, walaupun itu nih fitnah, yaitu fitnah kita dibunuh oleh mereka lebih baik daripada kita kita diusir daripada mereka, mengarah ke mereka lebih baik, lebih parah daripada mati. Makanya kenapa di situ kok sampai diperintahkan untuk merangi lima fi mimu faraqatil ma'luf wal ahbab wa tanhisil ais daiman, karena negara yang kita diusir darinya itu, kalau kita diusir akan pisah dengan hal-hal yang sudah kadung kita biasakan, yang kadung kita sukai, yang sudah kadung gandrung, dan akan bisa mengusik tentang kehidupan atau ekonomi kita. Makanya dalam syair mengatakan la mautun bi haddi sayfi ahwanu mauqi'a ala nafsi min qatlin bi haddin bi haddi firaqin. Mati karena pedangmu lebih mudah, lebih senang padaku daripada mati dengan cintamu. Jadi lek dinyanyikan kai, kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau bunuh dengan cintamu. Jadi dengan cinta niku dipisahkan, dari cinta niku iso marakno mati. Makanya mati sing bisa saka cinta niku mati syahid. Mata iskon niku mati syahid. Sampai tengeriku loh, ini mati karena pisah nikmati syahid. Makanya membelanya kita juga syahid. Lalu falamma kana Rasulullah natijai untuk Indonesia. Falamma kana Rasulullah yuqibul Arab haitsu innahu watanu fayuqib fayajibu alaina ma'asyara sya'bil Indonesi an nuhibba watanana bi arkanil arba'ah. Karena Rasulullah mencintai Arab karena sebagai negaranya, maka kita wajib bagi warga atau bangsa Indonesia mencintai negara Indonesia dengan pilar-pilarnya, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dastur Al-Asasi. Nah, ini jangan dibenturkan dengan masalah Quran dengan Islam. Nah, kalau mereka kan lebih baik mana Pancasila dengan Quran, liyo. Kalau bandingannya seperti macam itu, ya lebih baik mana kamu dengan ketek, kan gitu lah. Itu bukan anunya, bukan bandingannya, itu menghina, itu namanya. Pancasila itu bukan tidak bertentangan dengan Islam, bahkan isinya Islam. Makanya ketika waktu dulu Mbak Yai Makhrus pun juga sepakat dengan Pancasila, karena Pak Harto memberikan mengultimatum pada berserikat pada organisasi NU untuk menerima asas tunggal Pancasila. Rukun Islam aja ada 5, tono asasi Pancasila. Tapi terus bertanya, apa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa itu? Qul huwallahu ahad. Jawab atau iya. Akhirnya menerima. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad. Tuhan satu. Cuman fleksibelnya Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu ini akan selalu cocok ditafsiri dengan berbagai macam agama di Indonesia. Wah, hebat. Kalau orang Islam
Maha Esa, yaitu Esa di dalam zatnya, Esa di dalam sifatnya, Esa di dalam perbuatannya. Kalau orang Kristen Esa satu tapi terus berkembang mempunyai cabangan, punya anak dan punya ibu. Ya tapi satu Tuhan itu si Allah. Ya, pusatnya. Orang Hindu persatuan dari Brahma, Wisnu, Siwa. Ini hebatnya dari anunya ke sana. Organisasi dari itu Tuhan Serikat itu gimana? Ya itu hanya mereka. Saya jamuna an nuhibba nuhafidhu ala syarafi ummatina syi'bi al-Indonesi taksian bi Rasulillah alladzi kana yuhafidhu ala syarafil Arab khaisu innahu Arabiyun. Wajib bagi kita menjaga kemuliaan, menjaga harga diri warga kita, bangsa kita, gitu bangsa Indonesia. Umat niku bangsa maknane. Makanya dulu Nahdlatul Ummah, PKU, Partai Nahdlatul Ummah, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia Kebangkitan Bangsa Partai PKB, terus ada PLKB dan seterusnya. Terus nama PKB singkatannya bermacam-macam, berkembang dengan perkembangan politik. Itu sebagaimana Imam Ghazali menjelaskan 5 nama yang sangat sakral di waktu zaman ulama salaf, tapi berubah menjadi hal yang negatif karena perubahan dari pemahaman dan perubahan dari orang memberi status kepada orang yang bersifatan. Ini ku termasuk satu nama fikih, kedua ilmun, ketiga tazkir, keempat hikmah, kelima apa? Keempat hikmah, kelima tauhid. 5 ini sekarang sudah berubah. Nah, kalau fikih dulu itu orang yang mengerti tentang akhirat, jadi seperti Imam Syafi'i yang makan semangka saja tidak mau karena tidak tahu bagaimana caranya Rasulullah makan. Tapi sekarang fikih digunakan orang yang hafal dari Ghoribul Fatawa dan bisa menjadi apa itu namanya berdebat dan sebagainya. Ini kesalahan atau kecelakaan dari perpindahan status yang aslinya bagus. Wong di situ kalau dimaknai seperti apal Ghoribul Fatawa, masa mungkin Allah Ta'ala dawuh walaqad darokna li jahannam makasira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun. Karena mereka tidak ngerti, tidak fikih, ya benar. Tidak fikih bukan berarti masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam itu tidak iman, maksudnya di sana, betul. Nah, ini diantaranya. Tauhid yang semestinya adalah maknan la yafhamuhul mutakallimun. Karena tauhid itu antara anna kulla syai'in kullahu khairahu wa syarrahu minallah bin ghairi iltifatin ila sababin wa wasaid. Dan itu tidak hanya dengan mengetahui tapi rasa. Nah, rasa. Tapi akhir-akhir ini dikatakan ahli tauhid ketika mampu untuk mengalahkan musuh, membuat syubhat-syubhat pada musuh, yaitu apal umul parohin dan bisa menalarkan dalam umul parohin dan lain sebagainya. Itu diarani ahli tauhid. Nah, padahal tidak bersifatan dengan ayyaro anallah. Nah, hanya tahu tapi tidak bersifatan, ngerti tapi tidak bersifatan. Nah, ini kecelakaan perpindahan dari nama tauhid kepada muwahhid. Yang dulunya muwahhid itu kalangan ulama salaf tidak sama dengan muwahhid pada zaman
sekarang ini seperti ulama barang itulah. Nah, kalau ulama perpindahannya malah parah. Yang mestinya itu namanya yaksyallahu batil ulama. Orang-orang yang ngerti ulama billah, bi ilmihi, bi sifatihi, wa bi af'alihi. Tapi sekarang ulama pokok yang penting terdaftar. Nah, makanya kalau sudah direkrut walaupun gak pernah bisa apa-apa kan disebut ulama. Kenapa? Majelisnya ulama kan ya. Nah, diantaranya gitu. MUI majelis ulama. Mulane gak iso ngaji pokok katut terdaftar sana ya katut ulama ngomong majelis ulama kok. Ini lebih parah lagi itu ulama hanya dikonotasikan kepada orang-orang yang ngerti ilmu zahir saja itu sudah keluar dari aslinya ulama, akhirnya menjadi ulama sok. Nah, sehingga maliane ana ulama dunia, ana ulama akhirat. Faya zauna anu habil wis. Kita kewajiban untuk menjaga umat kita. Artinya bangsa kita, umat kita ini kalau diterjemahkan bangsa kita, bangsa Indonesia karena meniru, mengikuti pada Rasulullah sebab beliau menjaga atas harga dirinya, kemuliaannya Arab karena Rasulullah adalah orang Arab. Kita harus menjaga Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Sebab kita dari Arab pun juga nggak akan direkan, nggak boleh di sana. Dan suruh bayar pajak dan seterusnya. Kalau di sini kan nggak ada visa, nggak ada paspor. Bahwa qudwatu jami'i syu'ubil alam bi asrihim. Dikatakan Rasulullah ini pun termasuk menjadi panutan dari semua bangsa di dunia keseluruhannya. Berarti waktu berwadon cuma cinta negara ke Indonesia la buddha ayatarossaho fi ayatarossaha fi qulubi man nasafi. Harus mengkristal pada hati seseorang yang hidup di Indonesia. Dengan cinta yang mengkristal kepada hati, fatan baisu biha ghiratut difa anhu. Kita punya ghirah, punya semangatan untuk membela negara Indonesia. Bahkan wabadul wus'i hatta bin nafsi li ajli wa abna'ihi hatta yu'mara wa turo'a mukhtalifatuhu dinan wa qabilatan wa ajadan. Dan wajib bazlul wus'i, mencurahkan kemampuan walaupun dengan mengorbankan nafsi, mengorbankan jiwa untuk membela tanah kelahiran, membela negara. Inilah yang menjadi dasar kita NKRI harga mati.